Belum usai perang antara Rusia-Ukraina, tahun 2023, dunia kembali dihadapkan dengan gejolak geopolitik antara Cina-Taiwan, lalu dari Timur Tengah antara Israel-Hamas. Dalam berbagai pertemuan internasional, kepala negara pun mendesak komitmen menciptakan perdamaian kawasan. Selain itu, apa saja peristiwa-peristiwa penting internasional lainnya yang terjadi sepanjang 2023? Berikut ulasan kami. Membuka 2023, Korea Utara geram terhadap Korea Selatan yang menggelar latihan gabungan dengan pasukan Amerika Serikat di dekat perbatasan Korea Utara. Negara pimpinan Kim Jong-un itu tak tinggal diam. Tak berselang lama, Korea Utara membalasnya dengan aksi uji coba pesawat tak berawak atau drone penyerang bawah air berkemampuan nuklir. Uji coba tersebut semakin meningkatkan ketegangan di semenanjung Korea. Selanjutnya, pada bulan kedua 2023, gempa mengguncang Turki dengan magnitudo 7,9 skala Richter. Gempa dahsyat tersebut merupakan yang terburuk di negara itu sejak 1939. PBB menyatakan gempa bumi telah menewaskan sedikitnya 50.000 orang, termasuk 4 warga negara Indonesia. Kerusakan yang disebabkan gempa diperkirakan melebihi 100 miliar US dollar atau setara 1.539 triliun rupiah. 24 Februari 2023, genap 1 tahun perang antara Rusia dan Ukraina. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa perang tersebut akan berakhir. Pembahasan perdamaian kedua negara telah dibawa di berbagai forum dunia. Banyak negara terlibat, tetapi belum membuahkan hasil. Data Komisaris Tinggi PBB Hak Asasi Manusia mencatat korban meninggal dunia mencapai 7.000 jiwa, sementara 60.000 tentara Rusia diperkirakan kehilangan nyawa dalam perang itu. Kabar buruk juga datang dari dunia perbankan. Pada 10 Maret 2023, Silicon Valley Bank, bank spesialis pemberi pinjaman startup, dinyatakan bangkrut usai mengalami krisis modal dalam 48 jam. Kejadian ini menjadi kegagalan perbankan Amerika Serikat terbesar sejak krisis keuangan 2008. Tak berselang lama, First Republic Bank nyaris masuk ke lubang yang sama dengan SVB. Namun, aksi penyelamatan segera dilakukan dengan mendapat suntikan dari The Fed dan JP Morgan. Pemerintah Amerika Serikat juga langsung turun tangan mengantisipasi krisis bank yang lebih meluas. Beralih ke peristiwa lainnya, pada 5 April 2023, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen bertemu Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy di California. Dalam pertemuan tersebut, Tsai menekankan pentingnya mempercepat pengiriman senjata untuk Taiwan di tengah ancaman yang datang dari Cina. Pertemuan tersebut semakin membuat hubungan Taiwan dan Cina memanas. Bahkan, Cina menuduh Amerika Serikat bekerja sama dalam upaya memerdekakan Taiwan. Bulan ini menjadi momen bersejarah bagi warga Inggris. Pasalnya, tepat pada 6 Mei 2023, Raja Charles III resmi dinobatkan sebagai Raja baru Kerajaan Inggris pasca meninggalnya Ratu Elizabeth II pada 2022. Raja Charles III menjadi Raja Inggris tertua di usianya yang telah menginjak 74 tahun. Dalam penobatan itu, Charles III didampingi oleh istrinya Camilla Parker, anaknya Pangeran William beserta istrinya Kate Middleton. Pangeran Harry pun juga hadir meski kita tahu hubungan Harry dan keluarga kerajaan tengah bersitegang saat itu. Beralih ke peristiwa selanjutnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hadir dalam pertemuan KTT G7 di Hiroshima untuk menggalang dukungan dari negara-negara G7. Kehadirannya sekaligus untuk mematangkan rencana Amerika Serikat memasok jet tempur andalannya F-16 ke Ukraina. Di sisi lain, Rusia dan Cina mengkritik KTT G7 karena terus berupaya mengintensifkan dukungan untuk Ukraina serta terlalu campur tangan urusan dalam negeri Cina.
28 Mei 2023, Recep Tayyip Erdogan berhasil terpilih sebagai Presiden Turki untuk periode ketiga. Meski diterpa serangkaian krisis, Erdogan membuktikan dirinya masih unggul dalam pemilu tersebut dengan perolehan 52,14% suara. Sedangkan kandidat oposisi Kemal Kılıçdaroğlu meraih suara 47,86%. Dengan demikian, Erdogan akan melanjutkan kekuasaannya di Turki yang telah berjalan 20 tahun. Memasuki pertengahan tahun, kabar mengejutkan datang dari India, tepatnya pada 2 Juni 2023. Tabrakan kereta maut terjadi di India. Akibatnya, 288 orang dilaporkan tewas dan 850 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan ini menjadi kecelakaan kereta api paling mematikan di negara itu dalam 1 dekade terakhir. Penyelidikan awal mengungkap penyebab kecelakaan kereta terjadi karena kesalahan dalam sistem persinyalan elektronik yang membuatnya salah jalur. Selanjutnya, setelah hampir 78 tahun berlalu, Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya, Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia dimulai pada 1949, merujuk tanggal 27 Desember 1949 saat mereka menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte juga menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas kekejaman yang dilakukan saat penjajahan. 18 Juni 2023, kapal selam Ocean Gate yang digunakan untuk tur Titanic hilang kontak setelah sesaat menyelam menuju lokasi reruntuhan Titanic di pesisir tenggara Kanada. Kelima penumpang kapal yang merupakan seorang miliarder termasuk CEO Ocean Gate dinyatakan meninggal dunia. Tur wisata Titanic tersebut seharga 250.000 US dollar atau berkisar 3,7 miliar rupiah per orang dengan rencana perjalanan selama 8 hari. Para ahli menyatakan pada penyelidikan awal diketahui jika sebenarnya kapal selam Ocean Gate belum layak pakai karena masalah keamanan. Di bulan Juli diwarnai dengan dinamika di sektor pertambangan tanah air. International Monetary Fund mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia soal hilirisasi nikel dengan melarang ekspor bahan mentah. Pemerintah bahkan diminta tidak memperluas kebijakan serupa pada komoditas lain. Di kemudian hari, Kemenko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut Managing Director IMF Kristalina Georgieva telah meminta maaf atas kritik tersebut. Kristalina juga mengapresiasi program hilirisasi nikel yang sudah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Beralih ke peristiwa lainnya, pada 26 Juli 2023 terjadi kudeta di Niger. Kelompok militer Niger mengambil alih kekuasaan dari Presiden Mohamed Bazoum. Kepala Pengawal Kepresidenan Niger, Abdurrahmane Tiani, dinobatkan sebagai kepala pemerintah transisi itu. Aksi itu disusul dengan menutup perbatasan Niger dan memberlakukan jam malam nasional hingga penutupan semua institusi pemerintah. Bulan Agustus diawali dengan isu keanggotaan Indonesia di BRICS. Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan menjadi momen yang ditunggu-tunggu dalam menentukan sikap kepala negara terhadap keanggotaan di BRICS. Namun, Indonesia memilih mengkaji terlebih dahulu tentang baik buruknya menjadi anggota BRICS. Dalam forum itu, Presiden Jokowi juga mengajak negara-negara berkembang untuk bersatu, memperjuangkan hak-haknya khususnya dalam menolak diskriminasi perdagangan. 28 Agustus 2023, pendiri grup Wagner Yevgeny Prigozhin meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat bersama rekan dekatnya Dmitry Utkin dan Valery Chekalov. Sebelum kecelakaan tersebut, situasi Rusia sempat memanas usai Prigozhin menyerukan kudeta Rusia setelah menuduh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu sebagai dalang dari serangan roket ke kamp lapangan Wagner di Ukraina, tempat pasukannya berperang atas nama Rusia. Kudeta tersebut juga disebut sebagai pengkhianatan Yevgeny kepada sahabatnya Vladimir Putin.
Di bulan ini, Indonesia sukses menggelar rangkaian KTT ke-43 ASEAN dengan menghasilkan 90 outcome dokumen terkait transisi energi, ekonomi digital, hak asasi manusia, hingga sektor keuangan. Bahkan, penyelenggaraan KTT ASEAN tersebut mendapat pujian dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris yang menyatakan penampilan Indonesia melebihi Hollywood. Perdana Menteri India Narendra Modi memperkenalkan penggunaan nama barat saat negara tersebut menjadi tuan rumah KTT G20. Dalam konferensi negara anggota G20, menyerukan perdamaian terhadap Rusia-Ukraina hingga sepakat memfasilitasi pembiayaan berbiaya rendah bagi negara-negara berkembang untuk mendukung transisi menuju rendah karbon atau emisi. Awan mendung menyelimuti awal bulan ini. Pada 7 Oktober 2023, kelompok Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel. Serangan ini disebut sebagai salah satu eskalasi paling serius dalam konflik Israel-Palestina selama bertahun-tahun. Usai penyerangan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan status perang. Serangan demi serangan dilancarkan Israel ke Palestina. Bahkan, Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris menyatakan siap memberikan pasokan senjata kepada Israel. Keadaan semakin memanas saat terjadi ledakan di Rumah Sakit Al-Ahli yang meninggalkan pemandangan yang mengerikan. Hari berlalu, pengungsi Gaza mulai membutuhkan bantuan. Mesir akhirnya setuju untuk membuka kembali penyeberangan perbatasan ke jalur Gaza untuk memungkinkan bantuan mencapai warga Palestina. Selanjutnya, memasuki akhir tahun, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping bertemu di sela-sela konferensi kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC di San Francisco pada 15 November 2023. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan secara bertahap. Komunikasi China-Amerika Serikat mulai pulih setelah sempat memanas pada Agustus 2022, menyusul kunjungan Ketua DPR saat itu Nancy Pelosi ke Taiwan. Biden dan Xi juga membahas isu-isu seperti pembatasan aliran fentanyl ke Amerika Serikat, penggunaan kecerdasan buatan yang aman, dan pembatasan Amerika Serikat terhadap akses teknologi canggih China. Meski demikian, pertemuan tersebut tidak mengubah pandangan Biden bahwa Xi adalah seorang diktator, seperti yang pernah ia lontarkan pada Juni 2023 lalu. Itu tadi kilas balik tahun 2023. Semoga ketegangan geopolitik segera mereda dengan mengedepankan perdamaian kawasan.